Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, kelas 11. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh untuk pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang pertama, kita telah membahas mengenai penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Kalian sudah mengetahui mengapa bangsa-bangsa Eropa itu melakukan pelayaran ke luar benua Eropa. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong penjelajahan samudera. Nah, pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membicarakan mengenai proses masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Jadi dari penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa, ini berpengaruh terhadap bangsa Indonesia secara langsung, karena orang-orang Eropa itu pada akhirnya sampai juga ke Indonesia. Kita mulai dari bangsa Portugis. Pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Portugis ini merupakan pelayaran pionir karena bangsa Portugis yang memulai penjelajahan samudera. Dimulai dari Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias ini sudah melakukan pelayaran keluar benua Eropa itu pada tahun 1488 dengan menyusuri pantai barat Afrika. Kemudian sampai di Tanjung Harapan, yaitu di selatan benua Afrika. Hanya sampai di situ karena Bartolomeus Dias ini dihadang oleh badai yang sangat besar. Sehingga kemudian Bartolomeus Dias ke Portugis lagi, pulang lagi ke Portugis. Tetapi Bartolomeus Dias menamakan tempat yang disinggahinya yaitu sebagai Tanjung Harapan. Karena Bartolomeus Dias melihat adanya harapan apabila pelayaran dilanjutkan melalui rute tersebut. Kemudian yang kedua adalah Vasco da Gama. Nah, pelayaran Vasco da Gama ini sebetulnya terinspirasi oleh pelayaran yang dilakukan Christopher Columbus, yaitu pelaut bangsa Spanyol. Raja Portugis pada saat itu, yaitu Raja Manuel I, kemudian memanggil Vasco da Gama dan kemudian memerintahkan Vasco da Gama untuk berlayar ke benua Asia untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Sehingga pada tahun 1498 dimulailah pelayaran yang dilakukan oleh Vasco da Gama dengan menggunakan rute yang digunakan oleh Bartolomeus Dias. Vasco da Gama juga melalui Tanjung Harapan. Nah, dari Tanjung Harapan, kemudian Vasco da Gama menyusuri pantai timur Afrika sampai akhirnya tiba di pantai barat India, yaitu tepatnya di daerah Calicut dan Goa. Yang ketiga adalah Alfonso de Albuquerque. Nah, Alfonso de Albuquerque ini berhasil menguasai Maluku pada tahun 1511. Jadi merupakan strategi dari Portugis bahwa untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, maka berarti Portugis harus menguasai Malaka dan juga Maluku. Kemudian Alfonso de Albuquerque menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Nah, berikut ini adalah gambar dari pelaut Portugis. Yang ini adalah Bartolomeus Dias yang melakukan pelayaran pada tahun 1488.
Kemudian yang kedua ini, yang tengah adalah Vasco da Gama, ini yang melakukan pelayaran pada tahun 1498. Dan yang paling kanan ini adalah Alfonso de Albuquerque yang berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Kemudian selain bangsa Portugis, yang merupakan bangsa pelopor penjelajahan samudera itu adalah bangsa Spanyol. Pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Spanyol dilakukan oleh pelaut Spanyol yaitu Christopher Columbus atau yang dikenal sebagai Columbus. Pelayaran Columbus ini dimulai pada tahun 1492. Ini dari Spanyol, Columbus ini menyusuri Samudra Atlantik, ya, bergerak ke arah barat kalau dari Spanyol. Jadi kalau Portugis itu bergerak ke timur, sedangkan Spanyol bergerak ke barat. Ya. Ini merupakan bentuk dari pelaksanaan perjanjian Tordesillas yang dilakukan antara bangsa Spanyol dan Portugis. Yang mengatur tentang pelayaran yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis agar tidak terjadi persaingan antara Spanyol dan Portugis. Jadi Spanyol berlayar ke arah barat dan Portugis berlayar ke arah timur. Nah, niat Christopher Columbus itu adalah ke Asia, sama ke Asia. Dengan menyusuri Samudra Atlantik, akhirnya Christopher Columbus itu sampai di suatu tempat. Nah, tempat itu adalah Kepulauan Bahama di benua Amerika. Nah, Christopher Columbus yang merasa sudah sampai di Asia, begitu sampai di Kepulauan Bahama di Amerika, ketika berjumpa dengan orang-orang penduduk asli Amerika, Christophorus Columbus kemudian menyebut sebagai orang Indian. Nah, Christophorus Columbus merasa sudah sampai di India. Tapi ternyata Christophorus Columbus itu ada di benua Amerika. Nah, itulah kenapa penduduk asli Amerika kemudian disebut sebagai orang Indian. Itu pertama-tamanya adalah sebutan yang diberikan oleh Columbus yang berniat ke Asia tetapi kemudian sampai ke Amerika. Kemudian yang kedua itu adalah Magellan, Ferdinand Magellan atau yang disebut sebagai Magellan. Nah, pelayaran yang dilakukan oleh Magellan ini mengikuti jalur pelayaran Columbus. Jadi dari Spanyol bergerak ke arah barat, menyusuri atau mengarungi Samudra Atlantik. Nah, kemudian sampai di Kepulauan Filipina yang pada saat itu namanya disebut sebagai Masava. Ini pada tahun 1521. Jadi bergerak ke arah barat, tapi kemudian sampai di Filipina. Filipina itu ada di timur, ya, kalau dari negara Spanyol. Nah, inilah yang membuktikan bahwa yang namanya bumi itu bulat. Bergerak ke arah barat, tetapi kemudian sampai di bagian timur. Nah, Magellan sesampainya di Kepulauan Filipina, kemudian terlibat konflik dengan penduduk asli Filipina, kemudian terbunuh di Filipina. Pelayaran kemudian dilanjutkan oleh Sebastian Delcano. Nah, Sebastian Delcano ini kemudian pulang ke Portugis dari Filipina dengan mengambil rute yang digunakan oleh Vasco da Gama. Jadi dari Filipina kemudian bergerak ke pantai timur Afrika sampai di Tanjung Harapan,
kemudian menyusuri pantai barat Afrika, hingga akhirnya sampai di Spanyol. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar pelaut Spanyol yang sudah melakukan penjelajahan samudra. Gambar yang paling kiri itu adalah Christopher Columbus. Ini yang sudah melakukan penjelajahan samudra sampai di Kepulauan Bahama di Amerika, sehingga sering juga disebut sebagai penemu benua Amerika, dan kemudian menamakan penduduk asli Amerika sebagai suku Indian. Kemudian yang tengah itu adalah gambar dari Ferdinand Magellan atau Magellan yang sudah sampai di Filipina tetapi kemudian terbunuh di Filipina. Sedangkan yang paling kanan itu adalah gambar dari Sebastian Elcano. Ini merupakan pelaut yang ikut juga dalam ekspedisi yang dilakukan oleh Ferdinand Magellan, dan Sebastian Elcano inilah yang kemudian melakukan pelayaran setelah Magellan terbunuh di Filipina. Kemudian pelayaran dilanjutkan oleh Sebastian Elcano melalui rute yang digunakan oleh Vasco da Gama dan akhirnya sampai ke Spanyol. Kemudian penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa yang ketiga itu adalah bangsa Belanda. Nah, pelaut Belanda yang melakukan penjelajahan samudra yang pertama itu adalah Willem Barents. Tapi Willem Barents ini tidak berhasil dalam penjelajahan samudra karena Willem Barents justru sampai di Kutub Utara ini pada tahun 1594. Kemudian yang kedua ini dilakukan oleh Cornelis de Houtman dan Peter Keyser. Nah, Cornelis de Houtman dan Peter Keyser ini berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Ini merupakan bangsa Belanda yang pertama kali sampai di Indonesia, ya, di Banten. Kemudian yang ketiga adalah Jacob van Neck. Dan Jacob van Neck ini sampai di Maluku pada tahun 1599. Nah, ini tampilan dari pelaut Belanda seperti ini. Ini yang ada kalung putihnya, itu adalah Willem Barents yang tersesat ke Kutub Utara. Kemudian yang tengah ini adalah Cornelis de Houtman yang pertama kali sampai di Banten pada tahun 1596. Kemudian yang paling kanan ini adalah Jacob van Neck. Kemudian yang keempat itu adalah penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Inggris. Nah, jika dibandingkan dengan Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ini termasuk negara yang kemudian atau yang belakangan melakukan penjelajahan samudra. Kenapa sih Inggris tidak seperti Portugis dan Spanyol yang sangat ingin mendapatkan rempah-rempah dari daerah asalnya? Jadi begini, ketika Inggris dan Spanyol ini sibuk mencari rempah-rempah dari daerah asalnya, Inggris itu masih dalam keadaan nyaman. Karena Inggris ini masih bisa mendapatkan rempah-rempah dari pasar di Lisabon. Lisabon itu merupakan ibu kota Portugis. Di Portugis yang mendapatkan rempah-rempah dari luar benua Eropa, kemudian menjualnya di pasar Lisabon dan Inggris membeli dari Lisabon. Tetapi ketika Inggris terlibat konflik dengan Portugis, maka Inggris dilarang membeli rempah-rempah dari Lisabon. Padahal Inggris juga membutuhkan rempah-rempah. Nah, karena tidak boleh berdagang di Lisabon, maka kemudian Inggris berusaha untuk mencari sendiri rempah-rempah dari daerah asalnya. Maka kemudian
Inggris ya, berusaha juga melakukan pelayaran keluar benua Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah dari daerah asalnya. Adapun penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Inggris itu diantaranya dilakukan oleh pelaut seperti Francis Drake. Ini pada tahun 1577, Drake ini berangkat berlayar dari Inggris ke arah barat dan sampai di Ternate. Nah, setelah sampai di Ternate, karena mendapatkan rempah-rempah yang banyak di Ternate, Francis Drake ini kemudian memborong rempah-rempah di Ternate dan kemudian pulang ke Inggris. Kemudian yang kedua adalah Sir James Lancaster. Sir James Lancaster ini melakukan pelayaran pada tahun 1591. Berhasil mengadakan pelayaran sampai ke Aceh dan Penang. Kemudian sampai lagi di Inggris pada tahun 1594. Ini nanti James Lancaster ini akan balik lagi ke Asia, yaitu ke India, dan kemudian mendirikan EIC, Kongsi Dagang Inggris di India. Kemudian yang berikutnya itu adalah Sir Henry Middleton. Nah, Sir Henry Middleton ini melakukan pelayaran pada tahun 1604. Ini yang merupakan pelayaran kedua EIC yang dipimpin oleh Sir Henry Middleton dan berhasil sampai Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. Nah, kita lihat ini adalah rute penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Ini yang bergaris merah, tidak begitu jelas ya, adalah Belanda, yang dilakukan oleh Belanda. Ini dari Belanda, ini Belanda di sini juga menyusuri pantai barat Afrika, ya, kemudian ke Tanjung Harapan di sini, kemudian menyusuri pantai timur Afrika, kemudian bergerak terus ke timur, ya, dan kemudian sampai di Banten ini di sini. Ini yang dilakukan atau berarti rutenya dari Cornelis de Houtman dan Peter Kaiser. Kemudian kita lihat Spanyol. Spanyol, nah ini adalah Spanyol di sini. Spanyol melakukan pelayaran atau penjelajahan samudra dengan mengambil ke arah barat, ke arah barat. Nah, kalau yang ini ke Amerika, ini adalah rute dari Christopher Columbus. Dilakukan oleh Christopher Columbus sampai ke benua Amerika, ini di Kepulauan Bahama. Sedangkan yang dilakukan oleh Magellan atau Ferdinand Magellan ini juga bergerak ke arah barat. Ini bergerak terus ke arah barat sampai ke ujung selatan benua Amerika. Kemudian terus bergerak ke barat hingga sampai di Kepulauan Filipina. Ini di sini, di timur. Ini sekali lagi saya sampaikan bahwa ini membuktikan ya, bahwa bumi itu bulat. Kemudian Portugis, ini adalah Portugis. Portugis melakukan pelayaran dengan menyusuri pantai barat Afrika. Kemudian sampai di Tanjung Harapan di sini yang pertama kali ditemukan oleh Bartholomeus Dias. Kemudian dilanjutkan diulangi lagi rute yang dilakukan oleh Bartholomeus Dias ini sampai ke Tanjung Harapan oleh Vasco da Gama, kemudian ke timur sampai ke India. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa ada pengaturan pelayaran, arah pelayaran ini antara Portugis dan Spanyol.
Karena Portugis dan Spanyol yang sama-sama ingin melakukan penjelajahan samudra dikhawatirkan terjadi persaingan. Oleh karena itu, Paus sebagai pemimpin agama tertinggi mendamaikan Portugis dan Spanyol, karena Portugis dan Spanyol ini adalah negara dengan agama yang sama penduduknya. Nah, Paus kemudian mengadakan perjanjian Tordesillas yang mengatur arah pelayaran Spanyol dan Portugis. Jadi Spanyol ke barat dan Portugis ke timur. Kemudian Inggris. Nah, Inggris ini juga menggunakan rute yang dibuat oleh Vasco da Gama. Anak-anakku yang berbahagia, demikian tadi paparan mengenai proses masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Dari paparan materi ini, maka diharapkan kalian bisa menjelaskan bagaimana proses masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Nah, setelah ini, kalian jangan lupa dikerjakan latihannya, kemudian dikirim sebelum jam 3 sore, karena jam 3 nanti saya akan melakukan rekap kehadiran kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.